pengertian ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulang, pengertian ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Saya ulang, Roma 8 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kalimat di dalam Kristus Yesus? Kalimat ini dalam teks aslinya adalah tois en Christo lisou. Kalimat ini berpotensi multitafsir. Artinya, orang bisa menafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Faktanya, banyak orang Kristen berpikir bahwa ada di dalam Kristus Yesus berarti beragama Kristen. Inilah yang membuat banyak orang Kristen sudah merasa ada di dalam Kristus Yesus sehingga mereka merasa sudah selamat, bebas dari hukuman atau kutuk dan berhak untuk masuk sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perlu dipahami dan dimengerti apa yang dimaksud dengan arti kalimat di dalam Kristus Yesus ini. Di dalam Kristus tentu tidak berarti hanya menjadi orang Kristen. Ada di dalam Kristus Yesus sama dengan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes ada di dalam Dia, yang artinya hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 demikian. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Haleluya. Yohanes mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang ada di dalam Kristus Yesus wajib hidup sama seperti Kristus, yang artinya memiliki perilaku seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Hal ini sinkron dengan pengertian kata Kristen. Orang yang menyebut diri Kristen mestinya hidup seperti Yesus atau berkarakter Kristus. Sebutan Kristen pertama kali muncul di Antiokhia, ditujukan kepada murid-murid Yesus yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka disebut Kristen atau Yunaninya Kristianos karena menjadi pengikut Kristus. Oleh karena perilaku kehidupan murid-murid tersebut seperti Tuhan Yesus dan yang memperjuangkan kepentingannya hanya untuk Yesus, maka mereka disebut Kristen. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang yang hidup menurut Roh, sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa atau selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa Sorgawi. Ini adalah sebagaimana kehidupan Yesus ketika ia mengenakan tubuh daging seperti kita semasa dia hidup di dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, orang yang masih hidup di dalam daging atau tidak hidup menurut Roh belum bisa dikatakan sudah ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kenyataannya banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dagingnya. Berarti mereka belum berkeadaan dan belum berstatus sebagai ada di dalam Kristus Yesus. Ini berarti pula keselamatan belum terwujud secara utuh atau lengkap dalam hidup mereka. Harus diingat bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus Yesus yang bebas dari penghukuman. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus berjuang
berjuang sekali lagi untuk dapat hidup ada di dalam Kristus Yesus. Berkeadaan ada di dalam Kristus atau berkeadaan ada dalam Yesus Kristus bukan sesuatu yang mudah. Terjadinya atau berlangsung secara instan atau otomatis. Dibutuhkan perjuangan yang menuntut perjalanan waktu, proses. Artinya tidak bisa terjadi secara tiba-tiba dan begitu saja, instan, atau berlangsung dalam waktu yang singkat. Namun demikian, bagaimanapun sulitnya, hal ini pasti bisa dicapai. Sebab keselamatan dalam Yesus Kristus menyediakan fasilitas untuk mencapai keberadaan ada di dalam Yesus Kristus tersebut. Fasilitas tersebut oleh dan ada di dalam Roh Kudus. Haleluya. Oleh pimpinan Roh Kudus kita dimampukan. Sebab Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Itu dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus yang memimpin hidup orang percaya untuk dapat menemukan roh, hasrat, atau gairah seperti yang ada pada diri Allah dan yang dikenakan oleh Yesus. Dengan pimpinan Roh Kudus, seseorang dapat hidup menurut roh dalam roh, gairah atau spirit tersebut. Sebab pimpinan Roh Kudus membawa orang percaya kepada keadaan hidup menurut roh yang sama dengan apa yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus adalah orang yang memiliki gairah, spirit, kesukaan, hasrat untuk bisa menjadi seperti Yesus. Memiliki apa yang ada pada Yesus, sehingga perilakunya semakin diubahkan Roh Kudus menjadi seperti Yesus. Haleluya. Inilah gereja yang disempurnakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Galati 2 ayat 20 ayat yang terakhir. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan.